Kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi tentang pendekatan alternatif dalam membangun sistem dan pengembangan aplikasi bagi perusahaan digital, yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri, Aldri Wistiansa, Saudara Andre Akmaludin, dan Mario Christian. Membangun sistem informasi sebagai sistem perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Membangun sistem informasi baru adalah salah satu jenis perubahan yang direncanakan dalam organisasi. Pengenalan sistem informasi yang baru tidak hanya sekedar melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga termasuk perubahan di dalam pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. Ketika merancang sistem informasi baru, kita dapat dikaitkan juga sedang merancang ulang organisasi tersebut. Pembuatan sistem harus mengerti bagaimana sebuah sistem akan mempengaruhi sistem proses bisnis tertentu dan organisasi secara keseluruhan. Pengembangan sistem dan perubahan organisasional, sistem development and organizational change. Teknologi informasi dapat mendukung berbagai tingkatan perubahan dalam perusahaan secara bertahap hingga ke depannya. 4 macam perubahan struktural organisasi yang disebabkan oleh teknologi informasi yaitu otomatisasi, rasionalisasi, rekayasa ulang, dan pergeseran paradigma. Otomatisasi, bentuk paling umum dari perubahan organisasi yang dimungkinkan teknologi informasi adalah otomatisasi automatian. Penerapan pertama dari teknologi informasi antara lain adalah membentuk karyawan melakukan tugas-tugas secara lebih efisien dan efektif, menghitung gaji mereka, memberi akses instan kepada teller bank untuk melihat catatan tabungan nasabah, dan mengembangkan jaringan terminal pemesanan tiket maskapai penerbangan yang mencakup banyak negara untuk agen pemesanan tiket pesawat adalah contoh-contoh dari awal otomatisasi. Rasionalisme, bentuk perubahan organisasi yang lebih mendalam yang langsung mengikuti otomatisasi awal adalah rasionalisasi prosedur. Rationalization of procedure. Otomatisasi sering kali mengungkapkan adanya penyempitan bottleneck baru dalam produksi dan membuat rangkaian prosedur dan struktur yang sudah ada menjadi menyulitkan. Rasionalisasi produksi adalah pemangkasan prosedur operasional standar. Rekayasa ulang, bentuk perubahan organisasional yang kuat adalah rekayasa ulang proses bisnis proses researching, yang melalui proses-proses bisnis dianalisa, disederhanakan, dan dirancang ulang. Menggunakan teknologi, perusahaan dapat memikirkannya kembali dan memangkas proses bisnisnya untuk meningkatkan kecepatan layanan dan kualitas. Pergeseran paradigma, merasionalisasikan prosedur, merancang ulang proses bisnis yang bersifat terbatas untuk beberapa bagian bisnis tertentu saja. Sistem informasi yang baru pada akhirnya dapat mempengaruhi rancangan seluruh perusahaan dengan mengubah cara perusahaan melaksanakan bisnisnya atau bahkan sifat alamiah dari bisnisnya. Perancangan ulang proses bisnis proses redesign, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Salah satu keputusan strategis yang paling penting yang dapat dibuat perusahaan adalah memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan proses bisnis, tetapi memahami proses bisnis yang lebih memerlukan perbaikan ketika sistem yang digunakan untuk memperkuat mode bisnis atau proses bisnis yang salah. Bisnis dapat menjadi lebih efisien dalam melakukan apa yang seharusnya
tidak dilakukan. Akibatnya bisnis menjadi rentan terhadap persaingan yang mungkin telah menemukan model bisnis yang lebih tepat. Waktu dan biaya dapat digunakan untuk meningkatkan proses bisnis yang berdampak kecil terhadap kriteria dan pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Manajer perlu menentukan proses bisnis yang paling penting dan bagaimana meningkatkan proses ini sehingga dapat membantu kriteria sebuah bisnis. Menganalisis proses yang ada. Proses bisnis yang ada harus dimodelkan dan didokumentasikan, mencatat di input, output, sumber daya, dan urutan kegiatan tim, desain proses, mengidentifikasi langkah-langkah, terlebih tugas, kertas, intensif, kecermatan, dan ketidakefisienan lainnya. Merancang proses baru. Setelah proses yang ada dipetakan dan diukur sebagai segi waktu dan biaya, tim desain proses akan mencoba untuk memperbaiki proses dengan merancang yang baru. Sudah ramping baru menjadi proses akan didokumentasikan dan model untuk diperbandingkan dengan proses yang lama. Perancangan ulang proses bisnis. Melaksanakan proses baru. Salah satu proses baru telah sepenuhnya dimodelkan dan dianalisis harus diterjemahkan ke dalam set baru prosedur dan aturan kerja. Sistem informasi baru atau tambahan untuk sistem yang ada mungkin harus dilaksanakan untuk mendukung proses desain ulang. Proses baru dan sistem pendukung yang rolled keluar ke organisasi bisnis. Pada awalnya bisnis menggunakan proses ini, kemudian masalah yang ditemukan dan ditangani, karyawan akan bekerja dengan proses memungkinkan untuk adanya rekomendasi perbaikan. Pengukuran berkelanjutan. Proses yang telah diterapkan dan dioptimalkan perlu diukur. Mengapa? Karena proses dapat membentuk sering berjalannya waktu. Itulah mengapa perlunya adanya pengukuran agar seorang karyawan tidak kembali dalam cara-cara yang lama. Memungkinkan mereka akan kehilangan efektivitas mereka apabila bisnis mengalami perubahan. Saya lanjut berikutnya, alat bantu bagi manajemen proses bisnis itu atau proses manajemen. Lebih dari 100 perangkat lunak menyediakan alat-alat untuk berbagai aspek PPM termasuk MBM, hasil dan tipu. Alat-alat ini dapat membantu bisnis untuk mengidentifikasi dan proses dokumen yang membutuhkan perbaikan, membuat model proses perbaikan, mengambil dan menegakkan aturan proses bisnis, dan integritas sistem yang ada untuk mendukung proses baru atau desain ulang. Perangkat lunak PPM juga menyediakan analisis untuk memverifikasi bahwa proses kinerja yang telah ditingkatkan dan mengukur dampak perubahan proses indikator ramal kinerja bisnis. Proses pengembangan sistem yang pertama yaitu analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis masalah yang dilakukan perusahaan ketika perusahaan mencoba untuk memecahkan masalah dengan sistem informasi yang terdiri dari menemukan masalah, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Yang kedua, menentukan kebutuhan informasi. Mungkin tugas yang paling menantang dari analisis sistem adalah untuk menentukan persyaratan spesifik informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem yang telah dipilih. Pada tingkat yang paling dasar, kebutuhan informasi dari suatu sistem baru melibatkan mengidentifikasikan yang membutuhkan informasi apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Persyaratan analisis dengan hati-hati mendefinisikan tujuan dari sistem baru atau diubah dan kemudian mengembangkan penjelasan secara rinci tentang fungsi sistem yang baru harus dilakukan. Analisis kebutuhan quality dapat menentukan penyebab utama kegagalan sistem dan sistem yang tinggi biaya pengembangannya, sehingga apabila sebuah sistem yang telah dirancang mengalami kesalahan karena kinerjanya yang dulu tidak akan digunakan atau akan dilakukan modifikasi yang besar. Yang ketiga, desain sistem. Analisis sistem menggambarkan apakah yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi. Desain memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran ini.
Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan, rencana, atau model bagi sistem tersebut. Lalu yang keempat, peranan dari para pengguna. Akhir, kebutuhan informasi pengguna mendorong upaya untuk membangun sistem secara keseluruhan. Pada pengguna harus memiliki kendali yang memadai atau proses desain untuk memastikan bahwa sistem akan mencerminkan prioritas bisnis mereka dan kebutuhan informasi. Bukan biasa dari staf mereka dalam mengerjakan desain akan meningkatkan pemahaman dari para pengguna dan penerima sistem. Pemrograman. Menyelesaikan proses pengembangan sistem. Yang pertama itu pemrograman. Dalam tahap pemrograman spesifikasi sistem baru dipersiapkan selama tahap perancangan dikerjakan dalam perangkat lunak program. Lalu pengujian yang mendalam dan teliti. Pengujian yang mendalam dan teliti harus dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Pengujian sistem informasi dapat dibagi ke dalam 3 tipe aktivitas, yaitu pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Pengujian unit atau pengujian program dari atas menguji tiap-tiap program secara terpisah dalam sistem. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menjamin bahwa pemrograman telah bebas dari kesalahan di sistem. Akan menguji fungsi dari sistem informasi secara keseluruhan. Lalu konversi. Konversi merupakan suatu proses perubahan dari sistem yang lama menuju sistem yang baru. Strategi utama konversi yang dapat dilakukan adalah strategi paralel, baik sistem yang lama maupun penggantiannya yang potensial dijalankan bersama-sama pada suatu waktu hingga setiap orang meyakini salah satu fungsi yang baru dengan benar. Lalu yang kedua, strategi pemangkasan secara langsung, menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan dengan sistem yang baru pada hari yang telah ditentukan. Yang ketiga, strategi penelitian percobaan, memperkenalkan suatu sistem yang baru kepada hanya area yang terbatas dari organisasi seperti misalnya sebuah departemen. Yang keempat, strategi pendekatan secara bertahap, memperkenalkan suatu sistem yang baru secara bertahap, baik dengan fungsi atau dengan unit organisasional. Lalu pada produksi dan pemeliharaan, dalam tahap ini sistem akan dikaji ulang oleh para pengguna dan para spesialis teknikal untuk menentukan seberapa baik ini telah memenuhi tujuan awalnya dan untuk memutuskan apakah terdapat perbaikan atau modifikasi yang diperintahkan. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu untuk selanjutnya pendekatan alternatif pembangunan sistem. Yang pertama itu siklus hidup sistem tradisional. Metode paling lama untuk membangun sistem informasi, metodologi daur hidup, adalah pendekatan terhadap untuk membangun suatu sistem, membagi pengembangan sistem ke dalam tahapan formal. Yang selanjutnya itu pembuatan prototipe. Prototipe terdiri dari membangun sebuah sistem eksperimental secara cepat dan biaya bagi pengguna untuk mengevaluasi yang murah. Tahapan dalam pembuatan prototipe, yang pertama itu mengetahui kebutuhan dasar pengguna, yang kedua membangun purwarupa awal, yang ketiga menggunakan purwarupa, yang keempat memperbaiki dan meningkatkan purwarupa. Selanjutnya adalah pengembangan oleh pengguna akhir. Menuju pada sistem informasi yang dikembangkan sistem oleh pengguna dengan atau tanpa didampingi oleh ahli. Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya serangkaian peralatan software yang dikategorikan sebagai fourth generation language. Yang selanjutnya itu paket perangkat lunak, aplikasi dan ahli daya. Perubahan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi, membeli paket perangkat lunak dari vendor komersial, atau mendapatkan aplikasi dasar permintaan yang dikembangkan oleh perusahaan luar secara budidaya. Selanjutnya itu paket perangkat lunak aplikasi. Ketika sistem dikembangkan menggunakan paket aplikasi perangkat lunak, analisis sistem akan menyatakan evaluasi paket. Selanjutnya itu ahli daya. Wujud lain dari outsourcing adalah perusahaan dapat mempekerjakan penyedia dari luar untuk mendesain dan menciptakan software untuk sistemnya, tetapi perusahaan akan menjalankan aplikasi tersebut di komputernya. Selanjutnya itu pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Pengembangan aplikasi cepat, yang pertama itu joint application design, digunakan untuk mempercepat pengumpulan informasi yang dibutuhkan dan untuk mengembangkan desain sistem permulaan. Yang kedua adalah early development, berfokus pada
pembuatan suatu software dengan memecah proyek besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Selanjutnya ada pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pengembangan berbasis komponen merujuk pada pembangunan beberapa komponen software sehingga menjadi suatu aplikasi yang menyeluruh. Contoh komponen menggabungkan chart, mesin pencarian dan autentikasi pengguna, layanan web dan komputasi berorientasi layanan, memungkinkan sebuah perusahaan untuk berbagi data dan pelayanan pada perusahaan lain tanpa memerlukan penyesuaian program yang digunakan. Sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.